Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Nih, Thousand Handed Demon Buddha dikalahkan olehmu dalam satu gerakan. Setelah dia bersembunyi 10 hari, katanya dia sudah tercerahkan dari iblis menjadi seorang Tao. Dia mulai melakukan perjalanan ke seluruh negeri Cina untuk menembus kejahatan yang telah dia lakukan. Lin Yun berkata, bisa ku bilang dia cukup bijaksana. Dia jelas-jelas memahami prinsip-prinsip Buddha. Kenapa dia bisa jatuh ke dalam iblis? Karena melakukan perbuatan baik, aku gak boleh menghajarnya. Penatua hantu Yunshan memurnikan dan memerintah ribuan raja hantu dan juga jenderal hantu. Dia mengklaim dirinya tidak tertandingi di dunia ini, tapi kau mengalahkan 3000 prajurit hantu dengan sekali tebasan. Dia sangat ketakutan sehingga hatinya hancur dan jiwanya terpisah. Dan sekarang dia tinggal di bangsal intensif rumah sakit jiwa. Dan juga masih ada beberapa yang lainnya. Bla 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 bla. Udah cukup. Lupakan, aku tidak menyangka mereka semua berakhir seperti ini. Sejak kau memasuki alam tai, kau menjadi semakin menakutkan. Kau bisa dengan mudah membentuk kaleng bir menjadi batu sihir 7 warna yang langka. Kira-kira berapa banyak wanita yang akan kau taklukkan dengan menawarkan benda ini kepada mereka? Lin Yun membalas, "Hei, jangan ganti topik. Kau masih belum mengatakan kondisimu sampai bisa punya anak. Cepat, lanjutkan ceritanya." Ceritanya pun dilanjutin. Kemudian mereka bekerja sama untuk membuat permainan dan memberiku obat cita pertama di dunia, bubuk liang, dalam upaya untuk membingungkan pikiranku. Tentu saja aku tidak menyerah begitu aja dan melarikan diri dengan putus asa. Lin Yun bertanya, lagi-lagi afrodisiak? Karena racun di dalam tubuhku ini, untuk sementara waktu aku bisa melarikan diri, tapi aku gak bisa melarikan diri selamanya. Jadi tiba-tiba aku kepikiran, karena basis kultivasimu ditakdirkan untuk diambil, jadi aku memutuskan untuk melakukannya saat itu. Gue gak bakal jelasin, cuma kalian lihat dari gambarnya aja ya. Lin Yun berkata, "Kau dan aku itu bagaikan baik dan jahat, air dan api. Kenapa kau harus memilihku?" Tentu saja karena kau tampan. Lin Yun membalas, "Bohong. Berbicara tentang ketampanan, pria dengan tangan 1000 itu jauh lebih tampan. Meskipun dia mengkultivasikan Buddhisme, dia telah jatuh menjadi raja iblis dan jahat. Itu cocok denganmu." Terus Lin Yun menjawab, "Jadi katakan yang sebenarnya." Kau ternyata cukup sadar diri. Kau tahu, aku juga orang yang cukup bijaksana. Dan lihat hasil akhirnya, karena pilihanku, aku sekarang makhluk tertinggi dari sekte iblis. Dan aku masih bisa minum dan mengobrol denganmu. Jika aku tidak memilihmu, mungkin aku sudah mokat dan tubuhku sudah tidak tahu di mana. Benar saja, kau memang iblis. Kau memanfaatkan tubuh milikku ini. Sampai sekarang aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuan. Tapi aku mempercayai alasanmu. Terus batunya ternyata dikasih. Batu 7 warna tadi dikasih ke Ye Huan. Dan ternyata batu tadi diubah menjadi sebuah cincin. Lin Yun berkata, "Jadi mari menikah." Terus cincinnya diambil. Cincinnya cantik. Aku akan menerimanya. Tapi maaf, aku menolak untuk pernikahan. Maksudnya apa? Aku menolak lamaranmu. Lin Yun membalas, "Halo, apa kau sudah mendiskusikannya dengan Qian Fan Shui? Kalian berdua menolakku begitu aja." "Oh ya? Kenapa dia menolakmu?" "Dia takut sekali anaknya yang memiliki ayah saint sepertiku. Dia akan diasingkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dunia sudah damai sekarang. Dia takut fondasinya jadi tidak stabil. Anak itu juga akan menjadi sasaran musuh yang membenciku, dan itu gak baik untuknya." Ye Huan merespon, "Dia benar. Masih banyak lagi masalah yang akan kau hadapi selanjutnya. Meskipun kau tidak terkalahkan di dunia dan dapat mendominasi dunia, tetap di bawah dirimu masih ada 3 abadi yang tersebar. 4 elit, 5 sekte, dan penguasa teratas dari 8 geng. Banyak dari mereka yang mengincarmu untuk posisi tertinggi yang tidak terkalahkan. Di luar, di Laut Cina Barat, ada Great Rakshasa memimpin negara-negara wilayah barat.
Namani Beihanli, konfederasi yang menyebut dirinya The Kingdom of Heaven di seberang lautan, mengendalikan negara-negara tetangga di Laut Cina Timur. Semuanya menginginkan energi spiritual milikku yang melimpah. Kau masih memiliki banyak pertempuran sulit untuk diperjuangkan. Anak-anak akan menjadi kelemahanmu. Tunggu, ada beberapa monster pembunuh, sesat dan terkenal yang tersembunyi di sini. Apa di sini aman? Kau tidak perlu khawatir tentang dia. Dia dikenal sebagai bintang ajaib kecil dari pavilion pemetik surga dan ditakuti oleh orang-orang tua di sini. Bukankah kau juga sudah menerima penderitaan darinya? Ling Yun berkata, dia sudah selicik itu di usia muda. Apa kau tidak khawatir akan masa depannya? Ye Huan menjawab, aku dulu penyihir yang membawa kekacauan ke dunia. Kenapa kau tidak mengkhawatirkanku? Yah, kamu kan... Shh. Ye Huan melanjutkan, sudah, pikirkan aja tentang cita-cita yang kau perjuangkan sejak awal. Meskipun aku adalah orang yang sudah jatuh ke dalam iblis dan berteman denganmu, sebelumnya aku gak pernah tertarik kepada perdamaian dan stabilitas dunia. Tetapi setelah memiliki Linglong, aku merasa bahwa cara hidup yang berbeda tampaknya bagus juga. Ling Yun berkata, tiba-tiba memiliki anak dengan dua orang yang paling tidak mungkin. Hatiku sedikit kewalahan. Kalau begitu sebaiknya kau membiasakan diri sesegera mungkin. Kenapa? Ye Huan menjawab, karena rubah ekor 9 Hu Kesin juga melahirkan seorang putri untukmu. Hah? Apa katamu? Terus si Ling Yun teriak, tiba-tiba dunia bergemuruh. Semua orang langsung geter tuh tanahnya. Dengan cepat Ling Yun pun langsung pergi. Oh, ini semakin menarik. Ling Yun pun langsung melesat. Mustahil, mustahil. Ketika aku bertemu Hu Kesin saat itu untuk membangun aliansi diplomatik dengan Kunlun, di seluruh ingatanku yang jelas tidak ada momen kejadian begituan sama sekali dengannya. Tidak. Mungkinkah 12 tahun yang lalu Cina masih dalam situasi 5 naga bersaing untuk mutiara? Great Rakshasa di barat melakukan ekspansi ke timur. Langkah pertama adalah mengirim pangeran kelima, Pai Ye, sebagai utusannya dengan alasan Raja Matahari Great Rakshasa dan Raja Iblis Ekor 9 Hu Kesin menikah. Di pintu gerbang barat daya daratan Cina, Great Ming Kunlun, kerajaan semua iblis, mengangkatnya menjadi sebuah menteri. Dan aku dipercaya untuk pergi ke Kunlun sendirian sebagai utusan Cina. Pada hari itu, aku menebas pangeran kelima dengan satu tebasan pedang. Ling Yun mengalahkannya di aula utama dinasti Ming. Berakhir sudah. Apa yang kulakukan? Dan di sini harusnya adalah cewek yang tadi nih, yang disebut sama si Ye Huan, yaitu si Hu Kesin. Dia berkata, Pai Ye, pangeran kelima Great Rakshasa, nomor kelima di kerajaan Great Rakshasa, dipenggal oleh pedangmu. Kau hebat sekali. Tapi sebelumnya, apa kau pernah berpikir akan pasukan Great Rakshasa yang kuat dengan serangan kekuatan kerajaan sebesar itu? Di mana tempat bagi kelompok iblisku bisa tinggal? Apa kalian daratan Cina akan bertanggung jawab? Ling Yun menjawab, penguasa kerajaan dapat yakin. Justru karena mereka tidak ingin berperang, mereka mengirim orang seperti Pai Ye sebagai utusan. Hu Kesin berkata, Ling Yun Feng, dewa kematian dari Tiongkok, tidak hanya aku dikejutkan oleh seni bela dirimu, tetapi aku juga dikejutkan oleh kebijaksanaan dan keberanianmu yang tidak tertandingi. Terima kasih atas pujiannya. Hu Kesin melanjutkan, meskipun kerajaan Great Rakshasa mungkin tidak akan langsung menyerang, di saat kalian berdua berkonflik, kami pasti akan diminta untuk tunduk dengan paksa di bawah matanya, menyaksikan perubahan kekacauan di Tiongkok, dan menyerang pada waktu yang tepat. Apa yang harus aku lakukan? Bagian dalam Great Rakshasa awalnya ditentukan, permukaannya disatukan, tahta dan raja saling menjaga, dan mereka tidak bisa menahan perang nasional dalam waktu 10 tahun. Jika mereka berani mengirim utusan kemari dan ingin menundukkan dengan paksa, langkahi dulu pedang ini. Jadi apa yang kau mau sebagai balasan? Apa kau juga mau menundukkan kami? Apa bedanya kau dengan Great Rakshasa? Terus Hu Kesin berdiri dan dia langsung keluar dari tirainya. Lalu setelah itu dia menghampiri Ling Yun. Hu Kesin melanjutkan, dalam analisis terakhir, untuk mencari perdamaian di perbatasan kecil yang terjepit di antara negara-negara besar, kami hanya memiliki sarana membuat perjanjian, pernikahan, dan upeti. Lalu yang mulia, di antara semua itu, kau pilih yang mana? Apa yang kau inginkan? Teman, yap, terlepas dari ras, hidup berdampingan secara damai, saling membantu dalam kesulitan, dan persahabatan yang setara. Kenapa kau tertawa? Tunggu. Ini terlalu menarik bagiku untuk bereaksi. Biarkan aku mencernanya dulu.
Lalu sesaat kemudian Hu Kexin berkata, jadi tepat sebelum pedang ini bisa berdiri di sini, mohon bantuannya. Dan di sini ternyata si Hu Kexin menggunakan sebuah skill, mungkin seperti sebuah skill hipnotis mungkin ya, karena mata dari Ling Yun seperti ungu-ungu tuh. Lalu di situ Ling Yun sadar. Dari situlah masalahnya berasal. Setelah aku kembali keesokan harinya, aku tidak memiliki ingatan apapun setelah kejadian itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Berpikir keras, menebak dan menalar bukanlah keahlianku, tapi aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Setelah beberapa dekade berjuang untuk hidup dan mati dalam menghadapi segala macam konspirasi dan penipuan, dewa ini telah mengembangkan cara baru untuk menumbuhkan kekuatan yang mendominasi. Siapapun yang ada di depanku harus memberikan kebenarannya. Ya, itu benar. Biarkan Hu Kexin si rubah licik itu memberikan kebenarannya. Yang mulia kita ini sangat putus asa sehingga dia benar-benar lupa tujuan dari perjalanan ini. Dan akhirnya sekarang kita pergi ke aula utama dinasti Ming. Di sini ada seseorang datang di red carpet dan orang-orang langsung menyambutnya. Utusan khusus penjaga Great Raksasa ada di sini. Dalam hati Ling Yun, apa dia mengkhianatiku hari ini? Enggak. Bukankah seharusnya aku dengan marah pergi ke hadapannya dan menunjuk hidungnya, lalu menanyainya dengan keras, kenapa kau harus bersembunyi? Tapi apa yang harus kau katakan? Hu Kexin, apa kau melakukan sesuatu padaku saat itu? Apa kau benar-benar melakukan itu padaku? Tapi bukankah itu agak kejam? Tiba-tiba, ayah, apa yang kau lakukan di sini? Ling Yun menjawab, aku ada urusan dengan goblin wanita Hu Kexin. Orang itu bertanya, kenapa kau mau memarahi ibu? Ling Yun menjawab, tentu karena... siapa kamu? Dan ternyata ada Loli Fury. Enggak dong. Di sini anak cewek ya. Tapi di sini mungkin karena kan Hu Kexin kan bisa dibilang tadi kayak setengah fox gitu ya kalau nggak salah ya. Ada kupingnya kan. Anaknya juga punya nih. Ini aku ayah. Ling Yun merespon, oh iya itu kamu. Apa yang kau katakan? Ayah. Tunggu. Apa? Dan ternyata para prajurit itu mendengar teriakan dari si Ling Yun. Ada serangan musuh. Itu datang dari bangunan belakang. Cepat, Ling Yun berkata. Aku terlalu berlebihan. Aku nggak boleh bertarung di sini. Dan set, World Reverse. BTW, skill World Reverse itu, jadi setelah Yun Feng masuki alam Tai, dia adalah salah satu dari 10 master dunia. Dia bisa memundurkan seluruh waktu dan ruang ke keadaan 30 detik yang lalu. Skill unik yang pernah membuat musuh yang kuat bahkan bisa kalah dan tidak terhitung jumlahnya. Sekarang itu benar-benar digunakan olehnya di tempat seperti ini hanya untuk menghindari para prajurit. Ini aku ayah. Untunglah aku punya jurus semacam ini. Anak kecil, aku nggak boleh berteriak di sini. Siapa orang tuamu? Kenapa kau berkeliaran di istana kekaisaran Ming? Di sini sangat berbahaya. Ibuku adalah goblin yang kau sebutkan tadi. Dan ayahku adalah kamu. Ling Yun merespon. Apa katamu? Aku ayahmu. Tunggu. Apa? Itu ada serangan musuh dan datang dari bangunan belakang. Cepat. Sial. Aku malah melakukannya lagi. World Reverse. Tidak. Terlalu tiba-tiba. Itu hampir mengacaukan pikiranku. Aku gak punya pengalaman dengan anak kecil. Apa yang harus aku lakukan? Ling Yun bertanya, apa ibumu yang memberitahunya? Iya. Ayah, apa kau datang untuk menemuiku? Si anak berkata, sudah 12 tahun. Sejak aku masih kecil, aku telah menunggu bintang dan bulan di atas aula, menunggu untuk ayah datang. Dan ternyata boneka yang dipegang itu boneka dari Ling Yun. Kemarin aku juga melihat bintang jatuh. Dan aku membuat permohonan, berharap ayah akan turun dari langit seperti pahlawan besar dan datang untuk menyelamatkan kami. Tidak kusangka keinginan itu menjadi kenyataan. Dalam hati Ling Yun, 12 tahun. Seperti dia berkata jujur. Narasi menghadapi kepolosan yang ditunjukkan oleh anak yang merindukan seorang ayah di depannya, yang mulia langsung merasa sangat bersalah dan menyesal. Ling Yun berkata, maaf sayang ayah terlambat, kemarilah peluk ayah. Tapi tiba-tiba si anak berkata, ayah cepat selamatkan ibu dan aku. Apa yang terjadi? Si anaknya menjawab, kerajaan Great Raksasa mengirim utusan untuk meminta Great Yue untuk sebuah upeti. Dan kemarin tiba-tiba mengirim surat untuk menikahi ibu. Mereka meminta aku untuk menikahi pangeran ketiga. Pernikahan. Orang-orang dari Great Raksasa tidak ada kapoknya. Suka mencari gara-gara, memanfaatkan diriku yang menetap di daratan Cina. Lalu mereka diam-diam merencanakan sesuatu lagi. Aku gak peduli kepada rubah licik itu. Tapi mereka berani menyentuh putriku. Udah, pergi kemana? Menemui ibumu. Akan kuberi mereka pelajaran pada bajingan Great Raksasa itu. Benarkah ayah sangat bisa diandalkan? Dalam hati Ling Yun, kenapa sudut mulutku menyeringai ketika aku dipuji oleh anak ini? Ling Yun berkata,
peganganlah yang erat. Oke. Dan mereka berdua pun langsung berangkat. Sekarang kita pergi ke Great Hall Ming Emperor. Seseorang berkata, Ratu dinasti Ming yang terhormat, 1 hari telah berlalu. Sudahkah Anda mengatur permintaan pribadi dari pangeran kedua, Raja Suci Kerajaan Great Raksasa, dan juga putri Kerajaan Ming Agung? Putriku masih sangat muda, belum cukup umur untuk menikah. Jadi kalian akan menunggu lama. Raja Suci telah mempertimbangkan ini untuk ratu. Anda hanya perlu membawa tuan putri ke ibu kota suci. Dan saat menerima pendidikan terbaik, putri dan pangeran kedua akan bersama untuk mengembangkan perasaan. Saat dia sudah cukup umur untuk menikah, kita bisa menggelar pesta pernikahan megah yang akan mengguncang dunia. Kerajaan Ming Agung juga bisa menikmati perlindungan kerajaan Great Raksasa selamanya. Dan itu akan bertahan selamanya. Hu Kexin berkata, ratu ini hanya memiliki 1 anak perempuan. Jika aku terlalu jauh darinya, dengan enggan kau harus menyerah. Si utusan merespon, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Raja Suci itu bijaksana. Jika Anda tidak ingin menyerah, seorang guru telah dikirim untuk mengajar tuan putri terlebih dahulu. Meskipun kerajaan dinasti Mingku adalah negara perbatasan kecil, kami gak kekurangan orang berilmu. Gak usah repot-repot. Baik, apakah ada orang di kerajaanmu yang bisa dibandingkan dengan guru terkenal yang telah diatur dengan susah payah oleh Raja Suci untuk tuan putri? Orang ini, yang orang misterius ini, tiba-tiba mengeluarkan seperti aura berwarna hijau gitu. Hah? Siapa dia? Peringkat pertama, guru nasional Great Raksasa, dikenal sebagai penyihir kegelapan yang mengatur hidup dan mati. Saint Annette Green, Raja Suci, memberinya gelar Breath of Death. Orang tua ini tidak pernah menerima murid dalam hidupnya. Dan aku telah mendengar sejak lama bahwa yang mulia putri dinasti Ming sangat berbakat. Kemarin aku melihat bahwa kualifikasinya memang luar biasa, dan aku bisa mewarisi kekuatan orang tua ini. Si utusan yang kiri berkata, kerajaan kami sangat tulus. Yang mulia ratu tidak akan menolak kami, kan? Menjadi seorang guru adalah hal yang besar. Biarkan aku memikirkannya. Tiba-tiba, jangan dipikirkan, dia sudah punya guru. Hai, siapa kau? Dan ternyata Ling Yun masuk. Hu Kexin berkata, siapa kau? Gak punya sopan santun, tidak ada pemberitahuan, dan kau baru aja memasuki istana kerajaan Great Yue. Lalu Hu Kexin turun. Hu Kexin berkata, memberi hormat kepada Saint. Kenapa kau ada di sini? Kenapa kau tidak mengabariku kalau kau mau ke sini? Apa? Saint? Utusan yang kanan berkata, Master, apa yang harus kita lakukan? Ada rumor mengatakan bahwa Dewa Saint ini mendominasi Cina, dan gak ada yang bisa menandinginya. Si guru berkata, daratan Cina baru aja dia ambil alih, dan ada banyak hal yang mesti Saint lakukan setiap harinya. Bagaimana mungkin dia ada waktu untuk dia tiba-tiba datang ke sini untuk menerima murid? Mungkinkah ini sebuah drama yang sudah disiapkan untukku supaya aku tidak bisa menerima murid? Oh, itu benar. Dia pasti Saint palsu. Bahkan jika mereka mengirimkan pesan diam-diam, gak mungkin tiba secepat ini. Hu Kexin berkata, mungkinkah hubungan keluarga budak cukup baik dengan Saint? Atau apakah Saint merindukan keluarga budak dan diam-diam datang mengunjungi kehidupan sehari-hari keluarga budak? Mungkinkah Saint sudah berada di sini pagi ini ketika aku sedang mandi dan berganti pakaian? BTW, ngomong budak itu ke dirinya sendiri ya. Jadi Hu Kexin ngomong budak, dirinya sendiri budak gitu. Mama, Kexin bertanya, bagaimana kau bisa bertemu dengan papa? Ling Yun berbisik, kau rubah licik. Kau cukup bagus dalam memanfaatkan dewa ini. Kexin merespon, tetapi utusan itu masih gak percaya bahwa Anda sendiri adalah Great Saint. Orang nomor 1 di daratan Cina datang untuk menerima murid. Utusan gak nyaman untuk berebut dengannya. Kalau kau berpura-pura menjadi kekuatan tertinggi dari kekuatan timur, kejahatan ini bukanlah hal kecil. Mari kita coba kekuatanmu untuk membuktikan bahwa kau benar-benar merupakan Great Saint dari penguasa daratan timur atau bukan. Si anak berkata, Mama, orang tua ini sama liciknya dengan menipu kita, menggunakan alasan ini agar tidak bersalah jika menang atau salah. Lalu si guru Death ini, dia menuangkan setetes seperti darah ke lantai dan membentuk sebuah formasi. Dan dia memanggil seperti sebuah entah skeleton atau lich yang membawa sebuah sabit. Apakah itu pemanggilan arwah? Memanggil para dewa hukum dunia. Ada sangat sedikit orang bijak hebat di dunia yang dapat dikenali oleh para dewa dan memberikan kekuatan hukum. Dan dewa kematian yang bertanggung jawab atas kehidupan hidup dan mati juga merupakan keberadaan yang ditakuti di antara para dewa. Kumpulkan semua kehidupan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!